Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ridwan Abdul Salam. Di sini akan menyampaikan materi tentang sel. Sebelumnya, apa yang menjelaskan fungsi dari ini? Yang pertama bisa dilihat ada sistem rangka, saraf, darah, pernapasan, pencernaan, dan otot. Yang menjalankan fungsi ini adalah sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kita bisa lihat dari sini, sel itu unit yang paling terkecil, di mana jaringan itu merupakan kumpulan dari sel. Kemudian organ merupakan kumpulan dari jaringan. Dan organ di sini masuk ke dalam sistem organ, di mana sistem organ ini adalah kita manusia, ya. Dari mulai tadi disebutkan sistem rangka sampai dengan sistem otot. Apalagi rangka dan otot itu saling berkesinambungan yang dijalankan oleh sel itu sendiri. Sejarah penemuan sel. Yang pertama, Robert Hooke. Dia adalah penemu sel di mana dia mengamati sel gabus yang merupakan ruang kosong. Lalu yang kedua ada Felix Dujardin, di mana protoplasma adalah bagian penting dari sel. Yang ketiga ada Sladen dan Swan. Sladen itu meneliti sel tumbuhan dan Swan meneliti sel hewan, di mana sel merupakan kesatuan struktural bagi makhluk hidup. Kemudian ada Maxwell. Sel merupakan kesatuan fungsional bagi makhluk hidup. Ada Rudolf Virchow, di mana sel berasal dari sel sebelumnya atau omniseluler. Sel terbagi ke dalam dua komponen. Yang pertama komponen kimiawi, yang kedua komponen struktural. Komponen kimiawi contohnya yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Itu merupakan senyawa organik, ada juga anorganik seperti air dan juga mineral. Komponen struktural yang pertama ada dinding sel, di mana memberi bentuk yang tetap dan dimiliki oleh sel tertentu. Contohnya, Eubacteria dengan peptidoglikan, Archaebacteria dengan pseudomorin, kemudian fungi dengan kitin, dan Plantae dengan selulora atau pektin. Komponen struktural yang selanjutnya yaitu membran sel atau plasmalema, dimiliki oleh seluruh atau semua sel hidup. Tokoh yang mengemukakan plasmalema adalah Singer dan Nicholson, di mana fluid mosaik atau fluid cair tersusun dari protein dan lipid. Fungsi dari membran sel itu mengatur transport zat sebagai reseptor atau pengenal tempat reaksi kimia. Kita bisa lihat struktur membran sel, model mosaik cair, adanya sifat komponen membran. Terbagi ke dalam dua, ada hidrofilik, suka air, dan hidrofobik, takut air. Bisa dilihat bagian hidrofilik yang suka air ada glikoprotein, glikolipid, fosfat, protein perifer, protein integral, dan untuk hidrofobik ada lipid. Komponen struktural yang ketiga ada sitoplasma. Tadi yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada membran sel atau plasmalema, yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Ada fase encer atau biasa disebut dengan sol atau padat atau gel. Gerakan molekul dalam sitoplasma itu dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, dan muatan listrik. Ada tiga. Yang pertama gerak Brown, itu gerak zigzag atau acak yang dipengaruhi oleh suhu dan juga muatan listrik. Yang kedua ada gerak siklosis, di mana gerak ini merupakan gerak rotasi dan juga atau sirkulasi. Molekul yang mengelilingi vakuola untuk gerak rotasi dan sirkulasi untuk molekul mengelilingi bagian sel lain. Yang ketiga ada efek Tyndall, merupakan kemampuan molekul dalam memantulkan cahaya. Komponen struktural yang keempat, yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada membran sel atau plasmalema, yang ketiga ada sitoplasma, yang keempat
nukleus. Nukleus itu merupakan organel yang mengatur seluruh aktivitas sel. Kita lihat dari bagian nukleus, itu ada nukleoplasma atau cairan dalam nukleus. Kemudian ada nukleus sendiri, itu nukleus anak inti, tempat pembentukan RNA. Kemudian ada kromatin, yaitu materi genetik. Komponen struktural yang kelima yaitu organel. Yang pertama tadi ada dinding sel, yang kedua membran sel atau plasmalema, yang ketiga sitoplasma, yang keempat nukleus, yang kelima organel. Organel terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada tidak bermembran atau tidak memiliki membran. Contohnya seperti ribosom dengan fungsinya sebagai sintesis protein, ada sentrosom untuk pembelahan sel, sitoskeleton untuk rangka sel. Yang kedua ada bermembran tunggal. Contohnya retikulum endoplasma terbagi ke dalam 2, ada yang kasar, dia memiliki ribosom untuk yang kasar, gunanya untuk transport protein, sedangkan untuk yang halus dia tidak memiliki ribosom untuk sintesis lemak. Yang kedua ada badan Golgi, itu untuk sintesis enzim. Yang ketiga ada lisosom, itu autofagi menghancurkan bagian sel rusak, dan autolisis menghasilkan sel yang tidak dipakai. Kemudian yang keempat ada vakuola, itu untuk penimbunan cadangan makanan. Yang terakhir ada badan mikro, terdiri dari glikosisom, di mana itu merupakan dari tumbuhan yang mengubah lemak jadi karbohidrat. Yang kedua ada periksisom, menguraikan peroksida menjadi air dan oksigen. Organel yang ketiga yaitu bermembran ganda, di mana contoh yang pertama yaitu mitokondria, di mana dia menghasilkan ATP untuk respirasi sel. Yang kedua yaitu mitokondria untuk proses fotosintesis. Jenis sel terbagi ke dalam 2, ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Untuk sel prokariotik dia tidak memiliki membran inti. Contohnya seperti Kingdom Monera, salah satu contohnya yaitu bakteri. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian untuk sel eukariotik yaitu hewan dan juga tumbuhan. Nah, biasanya kebanyakan ketika menjelaskan sesuatu yang diambil adalah sel eukariotik dari hewan dan juga tumbuhan. Dan untuk sel eukariotik dia memiliki membran inti. Kita bisa melihat dari tabel tersebut di mana sel tumbuhan dan juga sel hewan, di mana organel sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Kemudian yang dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel, di mana untuk hewan dia tidak memiliki bentuk sel dan tidak tetap. Untuk tumbuhan dia memiliki bentuk dan sel tetap. Kemudian yang kedua ada kloroplas, di mana hewan itu heterotrop, jadi dia tidak memiliki kloroplas. Untuk tumbuhan itu autotrop, jadi dia memiliki kloroplas. Kemudian yang ketiga ada vakuola, di mana sel hewan itu kadang ada tapi kecil, jadi hampir tidak ada. Kemudian untuk tumbuhan itu ukurannya besar, sehingga untuk vakuola ada di tumbuhan. Nah, sekarang yang ada di hewan tetapi tidak ada di tumbuhan, yaitu ada lisosom, yang kedua ada sentrosom. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika suka dan dislike jika tidak suka.